Hadirin rahimakumullah, ahibail kiram, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka haul, menghadiri haul daripada seorang ulama besar, ad-da'iyah ilallah Subhanahu wa taala, mudir daripada pencetus guru-guru yang ada di Indonesia, pengajar-pengajar yang ada di Indonesia, yang mana pengajar-pengajar tersebut baik pun dari dalam negeri ataupun yang pernah mondok pesantren berangkat ke luar negeri, semuanya kebanyakannya beliau-beliau tersebut pernah ngaji kepada guru kita yang pada malam hari ini dihaulkan, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Ad-Da'iyah Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita yang hadir dalam haul beliau mendapatkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan dari beliau. Amin. Dan semoga dengan ke haul kita, haul beliau, mudah-mudahan hubungan silaturahmi para habaib dan murid-murid yang bukan para habaib semuanya tambah kuat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, beruntunglah orang yang menghadiri haulnya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata ulama di dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan, idza dzukira shalihuna fi majlisin nazalatir rahmah wa khalaqallahu minha sahaiba la tumtar illa fi ardil kufri faman syaribaha aslam. Ulama mengatakan, idza dzukira shalihuna fi majlisin, apabila orang soleh disebutkan di satu majlis. Sekarang kita dalam keadaan haul. Haul siapa? Haul menghaulkan daripada Al-Arifillah Al-Allamah Ad-Da'iyah Ad-Da'i ilallah Subhanahu wa taala Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Husain Baharun. Beliau adalah ulama besar, beliau adalah orang solihin, dan insyaallah yang menyebutkan, yang hadir haul kepada beliau insyaallah bakal dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkah daripada beliau. Amin. Yang mana keberkahan dari beliau menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama? Idza dzukiras salihuna fi majlisin, apabila seorang soleh disebutkan di satu majlis, nazalatir rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan yang namanya rahmat. Kita menyebutkan Habib Hasan Baharun, nanti apa balasan dari Allah? Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat. Setelah itu apa? Hujan rahmat tersebut Allah jadikan wa khalaqallahu minha sahaiba. Maka Allah ciptakan dari rahmat tersebut apa? Sahaib. Apa artinya sahaib? Awan. Faman la tumtar illa fi ardil kufri. Yang mana awan tersebut tidak akan Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak akan jadikan hujan awan tersebut illa fi ardil kufri, kecuali awan tersebut Allah turunkan di tanahnya orang kafir. Faman syaribaha aslam, maka siapa orang yang meminum air tersebut akan masuk Islam daripada orang kafir tersebut. Makanya kalau ada satu daerah banyak orang Kristen atau Yahudi atau Hindu atau Buddha, bagaimana caranya untuk menarik daripada agar mereka cepat masuk Islam? Yaitu dengan salah satu cara, diantaranya apa? Diantaranya kita mengadakan haulnya orang soleh. Bagaimana kalau kita mengadakan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang soleh saja barusan kita telah mendengar penjelasan kata ulama apa? Allah turunkan rahmat. Rahmat tersebut tidak akan Allah kasih kepada orang yang hadir, tidak. Bagaimana? Allah jadikan turun hujan. Setelah itu apa? Hujan tidak akan Allah siramkan hujan tersebut kecuali di tanahnya orang kafir. Maka orang kafir yang minum daripada air hujan tersebut aslam, bakal masuk Islam. Mudah-mudahan ini haul akan menjadi sabab-musabab orang-orang kafir menjadi masuk Islam. Amin. Dan orang-orang di luar agama Islam semuanya mudah-mudahan se-Indonesia semuanya memeluk agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan di dalam syair ulama mengatakan usrud qissatas solihina wahim bihim. Apa artinya? Usrud, ceritakanlah. Qissatas solihina, perjalanannya orang soleh. Wahim bihim, dan cintailah oleh engkau mereka. Fabidzikrihim tatanazzalur rahamatu. Karena dengan menyebutkan nama mereka, tatanazzalur rahamatu, akan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-rahmat yang banyak. Uhdur majalisahum, hadirilah oleh engkau majalisahum, majlis-majlisnya mereka. Apa kata ulama? Tanal barakatihim, maka engkau akan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Wa quburuhum zurha,
dan kuburan mereka zurha, kunjungilah oleh engkau idza hum matu, apabila mereka telah meninggal. Ini bait syair 2 tapi luar biasa. Intinya apa? Jangan jauh dengan orang-orang soleh, yang mana orang soleh tersebut mengajarkan daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita bersama orang-orang yang soleh, amin. Dan mudah-mudahan wafat kita bersama orang yang soleh, amin. Dan sehingga kita dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dengan orang-orang yang soleh, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, perlu kita lihat. Antum lihat semuanya bahwasanya dulu Imamul Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri ini dulunya sebelum tobatnya beliau melihat seorang wanita yang cantik, gadis cantik di pasar. Maka kata Imam Hasan al-Basri, ma ajmal hadhihi al-mar'ah. Alangkah cantiknya perempuan ini, kata Imam Hasan Basri. Maka setelah Imam Hasan Basri beliau lihat itu, Imam Hasan Basri di situ lihat, dipandang matanya, si perempuan tadi kaget. Kenapa, kata perempuan tersebut, kenapa Hasan Basri memandang wajah saya? Akhirnya perempuan memalingkan, astagfirullahaladzim. Kemudian perempuan pulang. Tahunya secara diam-diam yang namanya Hasan al-Basri mengejar wanita tersebut. Sampai diketahui rumahnya dan diketuklah rumahnya oleh Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar bukan perempuan tersebut, tapi siapa? Tapi pembantunya. Pembantunya keluar. Akhirnya dia kata, pembantu bilang ke wanita yang punya rumah, wahai majikanku, di luar ada seorang laki-laki. Coba katakan mau apa? Akhirnya dikatakan, kamu mau apa ke sini? Kata laki-laki tersebut, saya datang kemari ingin bertemu dengan majikanmu yang punya ini rumah. Akhirnya si wanita tersebut keluar dari kamar dan dia menghadap kepada Hasan al-Basri. Setelah dilihat Hasan Basri, maka wanita tersebut mengetahui. Kata perempuan tersebut, astagfirullahaladzim. Kenapa kamu, katanya, bukankah kamu yang ada di pasar, yang melihat wajah saya, yang memandangi mata saya? Kok kamu ngikutin saya, ngapain? Akhirnya kata wanita tersebut, dia kata Hasan al-Basri, dia bilang apa? Saya katanya jatuh cinta dengan engkau, suka dengan engkau. Karena saya memandang mata kamu yang indah. Oh, berarti kamu datang kemari mengikuti saya karena gara-gara kamu melihat mata saya. Iya. Kalau begitu katanya tunggu kamu di luar, saya mau masuk ke dalam. Maka si perempuan solehah tersebut dia berangkat ke dalam. Setelah dia ke dalam, dia ambil yang namanya punya tatakan gelas itu, apa itu namanya, pisin apa-apa atau begoish hadza ismu. Piring kecil buat gelas. Hadza huwa. Kemudian dia ambil pisau. Setelah diambil pisau apa? Maka perempuan tersebut dia langsung ambil dia punya pisau dan ambil tatakan gelas, dia congkel, dia punya mata dua-duanya. Setelah dicongkel dua-duanya, ditutuplah pakai tisu. Maka kata perempuan tersebut, hai pembantu, tolong berikan ini mata kepada orang yang ada di pintu tersebut. Qulu la ilaha illallah. Tolong berikan ini mata, katanya, kepada perempuan laki-laki tersebut yang melihat wajah saya yang di luar pintu. Disangkanya apa? Ternyata pas dibawa keluar sama Imam Hasan Basri, pas dibuka ternyata bukan makanan, tapi itu adalah mata seorang perempuan. Apa kata perempuan tersebut? Gara-gara ini kedua mata saya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia congkel, dia punya mata, dia taruh, diletakkan di pisin, kemudian dikasih pada Hasan Basri. Kaget Hasan Basri, langsung nangis dia. Dia kabur, pulang ke rumah. Setelah 3 hari wanita tersebut langsung pendarahan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata wanita tersebut setelah 3 hari meninggal. Pas dia meninggal, pas malam-malamnya Hasan al-Basri tidur. Setelah tidur apa? Akhirnya dia mimpi bertemu dengan wanita tersebut sedang bermain-main di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan al-Basri, ente katanya bukankah wanita? Katanya wanita yang kemarin mencongkel matanya. Iya ana. Dzakal yaum ana. Iya, waktu itu ana katanya. Loh kok ente bisa sekarang kok bergembira di sini di taman? Katanya apa? Dengan berkah saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya mata, saya congkel, saya ikhlaskan karena Allah, saya mati, saya meninggal, Allah Subhanahu wa taala ganti kedudukan saya, bisa duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa hadza Imam Hasan Basri, hadza sayyidut tabi'in. Beliau di antara pemimpin-pemimpin orang tabi'in. Setelah itu apa? Maka Imam Hasan Basri beliau langsung tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tobat apa? Beliau langsung belajar kepada siapa? Kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa karramallahu wajhah. Belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari itu mulai Sayyidina Hasan al-Basri beliau apa? Kana afsahun nas mantiqan, paling fasihnya bicaranya,
wa ablaghahum balaghatan, wa ablaghahum kalaman, paling balaghah bahasanya. Semua ilmu yang diserap dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ambil oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun." Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah apa? Aku adalah lautannya, kotanya ilmu dan Ali adalah pintu. Akhirnya Hasan Al-Basri ternyata bukan belajar kepada Imam Ali saja, ternyata waktu kecilnya Imam Al-Hasan Basri, beliau juga yaitu menetek. Menetek kepada siapa? Menetek kepada Ummu Salamah, istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau paling fasih lidahnya dan paling takut orangnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Hasan Al-Basri sejaman dengan siapa? Yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Sebab beliau tobat karena beliau melihat mata perempuan tadi yang dicongkel, dia langsung nangis, langsung tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau dapat ilmu dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya ulama mengatakan, kata ulama apa? Ulama-ulama khususnya para habaib, ta'addabtu bi adabis salaf, was salaf yata'addabuna bi adabi Ali, wa Aliyun yata'addab bi adabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata salaf mengatakan? Aku belajar akhlak, kata ulama-ulama khususnya ulama-ulama Hadramut, daripada siapa? Dari ulama-ulama salaf. Dan salaf belajar akhlak dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali belajar dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dari siapa? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'addab bi adab Jibril, dari Sayyidina Jibril. Jibril dari siapa? Jibril belajar adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mendidik aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperbaiki adab-adabku dan akhlak-akhlakku. Ini saya ceritakan, sengaja cerita daripada salafus saleh, mudah-mudahan kita kesirap kedapatan berkah daripada beliau-beliau semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Intinya apa? Hadirin rahimakumullah, pada peringatan zikrayat seperti ini, khususnya daripada haul Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, kita perkuat, kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan guru kita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semua pesantren kebanyakan di Indonesia berhutang jasa kepada Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Hutang apa? Hutang daripada bahasa Arabnya, hutang daripada guru-guru yang mengajar di tempat-tempat beliau. Ini ulama besar luar biasa, Masya Allah, ilmunya kemana-mana. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwasannya kalau Habib Hasan bin Ahmad Baharun di antara wali abdal, kalau tidak salah wali abdal itu jumlahnya ada 40 orang, kalau tidak salah. Kalau seandainya wali abdal tersebut meninggal satu, maka malam itu juga harus diganti oleh penggantinya. Kalau misalkan meninggal satu berarti 39, malam itu juga harus disempurnakan menjadi 40. Dan itulah daripada wali abdal. Di dunia sekarang masih ada yang namanya wali abdal. Dulu di zaman Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, beliau yaitu di antara pemimpin-pemimpin wali abdal datang ke Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Maka kata pemimpin tersebut, ya Habib, katanya wali abdal telah meninggal satu. Berarti apa? Kita kekurangan satu Habib, 39 ini jumlah wali abdal. Apa kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar? Kalian tidak usah takut, saya sudah dapat penggantinya. Siapa penggantinya? Penggantinya yaitu penyamun, maling yang masuk rumah saya, katanya. Sekarang itu wali berada di bawah meja saya di sini, katanya. Ada, katanya. Itu pas dibuka di bawah meja ternyata ada, benar. Ada, yaitu maling sedang mau maling ke rumahnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Wahada maling haja, langsung Allah Subhanahu wa taala lantik. Allah Subhanahu wa taala lantik perantara Habib Abdullah Idrus menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha wali abdal. Ada juga dulu cerita, katanya apa? Barang siapa orang yang bangun di malam hari, walaupun dia cuma untuk menyiapkan sayuran atau untuk menyiapkan makanan saja, maka Allah akan kasih dia kelebihan, di antaranya gampang Allah lantik dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada malam tersebut sama, wali abdal berjumlah 40, meninggal satu. Akhirnya semua wali bingung, datang kepada pemimpinnya. Wahai pemimpin, wali abdal meninggal satu, berarti jumlah kita 39. Kita kekurangan satu orang. Apa kata pemimpinnya? Cari malam ini. Ada enggak orang yang bangun di malam hari ini, katanya. Pas dicari di kampung tersebut, di kota tersebut, malam itu enggak ada yang bangun. Dari jam 12 sampai ke bawah enggak ada yang bangun.
Akhirnya dicari-cari, jam 1:30 ketemu. Ternyata dengan apa? Dengan orang yang tukang sayur. Dia siapkan sayur untuk ke pasar. Dan itu pun bukan dalam keadaan baca Al-Quran, bukan dalam keadaan sholawat, dan bukan dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia dalam keadaan menyiapkan sayuran untuk apa? Untuk dibawa ke pasar. Akhirnya lapor kepada tuannya, wahai pemimpinku, katanya ini ada orang tukang sayuran, bagaimana? Kita angkat apa jangan? Akhirnya kata wali tersebut, sudah, itu orang yang tukang sayuran udah kita angkat aja jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berapa? Jadi pas? Jadi jumlahnya jadi 40. Itulah wali abdal. Wal Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau kata ulama adalah salah satu daripada wali abdalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan menceritakan seperti ini, mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dimasukkan menjadi wali-walinya abdalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di antara daripada kehebatan Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau kenapa membuat pesantren Bangil Darul Lughah wa Dakwah? Di antaranya membentengi pondok pesantren Dalwa. Agar apa? Agar jangan sampai kemasukan akidah di luar ahli sunnah wal. Di antaranya itu juga, dulu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau pernah ngajar di satu pesantren. Cuman satu pesantren tersebut sudah kemasukan pemahaman di luar ahli sunnah wal jamaah. Makanya kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, beliau mengatakan apa? Man bagosir au ra'asir ghairasir fala tarju minhul khair. Artinya apa? Man bagosir, barang siapa yang ingin memiliki torigo atau perjalanan, au ra'asir, atau ingin memiliki torigo, ghairasir, selain mengikuti torigo kami, yaitu torigo Ba'alawi, fala tarju minhul khair, maka jangan engkau harapkan kebaikan daripada orang yang tidak mengikuti torigoh datuknya, torigoh salafnya, khususnya torigoh Ba'alawi. Ini apa? Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau membangun dakwah di antaranya apa? Agar para habaib ini jangan sampai kemasukan daripada di luar ahli sunnah wal. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perbanyaki murid-murid beliau, yang mana murid-murid beliau tersebut membuat pesantren dimanapun ada semuanya. Dimanapun, mau baik pun sudah masuk Malaysia, ataupun Singapura, ataupun Brunei, banyak. Bahkan beliau termasuk salah satu habaib yang menyambungkan antara Indonesia dengan Rubat, Al-Habib Hasan Syatiri. Dan salah satu habaib yang menyambungkan antara Indonesia dengan Habib Umar bin Hafid. Kalau bukan karena beliau, kata sebagian habaib yang siban mengatakan, maka terputuslah antara hubungan Indonesia para habaibnya kalau bukan karena beliau. Dengan siapa? Yaitu dengan orang-orang Hadramut, tidak akan seramai seperti ini. Siapa yang menyambungkan asal muasalnya? Beliau, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sudah punya pesantren, punya santri, jadi guru, dan menyambungkan silaturahmi dengan datuk-datuknya, dengan nenek moyangnya, dengan ulama-ulama Hadramut, maka jasa beliau sangat luar biasa, tidak bisa terhitung. Mudah-mudahan yang hadir di tempat, mudah-mudahan dapat berkah dari beliau, amin. Dan mudah-mudahan kita mengikuti thariqah daripada thariqah Ba'alawi, amin. Thariqah siapa? Thariqah Sadah Al-Ba'alawi, amin. Jangan sampai kita ikutin thariqah orang yang tidak jelas. Apalagi orang-orang yang ikutin thariqah ketika dia sholat ditambah memakai apa? Tambah dia mau sholatnya itu apa? Ditambah yaitu keningnya dengan menggunakan tanah. Gal hada turbah, katanya pakai tanah. Akhirnya dia sujudnya pakai tanah. Sudah ada tanah, sudah ada dari bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan kami jadikan tanah ini suci. Fa aina ma tusall fa aina ma adrakatul ummati as-shalah, di mana saja umatku mau salat silahkan salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak, ketika dia mau sujud dia tambahkan lagi dengan tanah. Tanah apa itu namanya saya tidak paham dan tidak ngerti. Khalas, kita punya thariqah habaib, ulama-ulama Hadramut, ulama-ulama yang jelas ahli sunnah wal, dan orang yang mengikuti thariqah mereka insyaallah bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat angkat derajat orang tersebut, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, Al-Faqir tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan ini tausiah manfaat buat saya pribadi, umumnya buat antum semuanya, dan mudah-mudahan ini yang namanya acara dzikrayat, yaitu haul daripada Habib Hasan bin Ahmad Baharun, bersambung terus setiap tahun tambah berkah, tambah ramai, amin. Tambah berkah, tambah ramai, amin. Dan mudah-mudahan yang hadir, alumni-alumni yang belum bisa hadir, mudah-mudahan tambah hadir ke ini tempat, amin. Dan alhamdulillah ada senior daripada muridnya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu Habib Muhammad Al-Bagir. Antum habaib-habaib yang berada di Ternate, kumpulkan bersatu semuanya, baik pun dari Al-Bar, Al-Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Haddar, Al-Saggaf, Al-Idrus, Al-Muhdar, Al-Sullalah At-Tahirah,
ataupun bukan habaibnya, gabungkan dengan Habib Muhammad Al-Bagir. Kita punya orang alim, orang luar biasa, Masya Allah, murid daripada Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Insya Allah ilmu beliau, satu kata ulama apa? Ilmunya orang Hadramut. Bahar min ilim tarim, khair min apa? Gaflah min ilim tarim, khair min bahar ilim min gairi. Intinya apa? Satu on ilmu daripada ulama Hadramut lebih bagus daripada kintalan ilmu daripada di luar ulama Hadramut, katanya. Wal Habib Muhammad Al-Bagir, beliau duduk kurang lebih mau mendekati 5 tahun. Cukup untuk kita semua ikuti Thariqah para habaib, datuk-datuk antum. Mudah-mudahan kita yaumul qiyamah bisa berkumpul lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.